Oke, setelah tidak bertemu dalam beberapa hari, kita akan melanjutkan aplikasi kita. Di sini kita akan masuk ke materi manajemen state. Di sini saya sudah searching di Google top React State Management Library. Nah, di sini untuk beberapa state management library yang paling terkenal adalah Redux, yang menuruti tempat pertama menurut Gemini ya. Ada Mubex, Sustan, Jotail, Mundur. Di sini bukan mundur ya, tapi ini kayaknya kesalahan dari Gemini mentranslate. Di sini Recoil, ini dikembangkan oleh Facebook, Valtio dan IPA Context React. Nah, di sini berhubung karena Redux itu yang paling teratas, kita akan menggunakan Redux ya. Nah, untuk menjelaskan data management, ini adalah gambaran kecil terhadap aplikasi kita, di mana di sini kita punya FTSX karena kita pakai TypeScript. Di dalamnya ada route, dan di dalam router itu kita punya sign-in, sign-up, dan ada main app, di mana di dalamnya ada dashboard, order, dan setting. Jadi kurang lebih tampilannya app, sign-in, sign-up, dashboard, dan di dalam dashboard sendiri kita punya header ya, dan di dalam main app kita punya header. Jadi di sini sebenarnya kita punya main app, terus dalamnya lagi ada header ya, ada header. Nah, apa fungsi dari store itu? Kita bisa membuat sebuah store di sini, di mana perubahannya itu bisa kita kirim dari sign-in ke store, dan ini bisa dibaca oleh semua tempat. Misalnya di sign-in ini kita bilang username, kita coba tulis di sini username itu sama dengan hari. Nah, di mana data username ini akan dimasukkan ke dalam store, dan di dalam store itu akan dikirim ke semua komponen. Ingat, store itu akan nge-wrap, akan membungkus aplikasi terbesar kita di app. Jadi ketika username itu masuk ke store, dia dapat mengirim data store ini ke semua tempat di dalam aplikasi kita. Mau store itu langsung dikirim ke sign-in itu sendiri, misalnya data username mau dipakai di sign-in juga bisa, atau data store itu mau dipakai di sign-up, itu juga bisa. Atau mau kita pakai langsung di main app, atau di header juga bisa, atau di dalam komponen manapun yang akan kita butuhkan. Jadi singkatnya, store itu memanage semua state yang bisa dipakai di dalam aplikasi kita ya. Nah, selanjutnya yang akan kita pilih di sini sesuai dengan ringkasan yang diberikan oleh Gemini, kita akan pakai yang paling terkenal, yaitu Redux dengan Redux Toolkit. Oke, di sini saya sudah membuka website reduxtoolkit.js.org. Di sini kita langsung masuk ke bagian installation. Di sini kalau menggunakan Yarn, katanya kita tinggal Yarn add Redux Toolkit. If you need a React binding, kamu perlu menginstal juga React Redux. Terus di sini saya juga sudah membuka React Redux. Sini terlalu terang, kita masuk ke mode dark ya. Nah, di sini di bagian Getting Start, katanya if you use npm install React Redux, kalau pakai Yarn add React Redux. Nah, you also need to install Redux and set up Redux store in your app. Jadi kalau kita mau install Redux dengan Redux Toolkit, kita perlu install Redux.js/toolkit. Kita juga perlu nge-install React Redux, dan React Redux-nya nyuruh kita install Redux lagi. Jadi kita perlu 3 library ini untuk menjalankan Redux dengan Redux Toolkit ya. Nah, di sini saya juga akan menginstal Redux Persist. Singkatnya, Redux Persist itu membantu kita menyimpan data yang ada di dalam store ke dalam storage. Misalnya kita mau, ketika aplikasi ini, misalnya kita matikan, kita close misalnya, saya sekalian close store, nah ini. Terus kita masuk lagi ke dalam aplikasi kita. Itu harusnya data yang ada di dalam Redux itu nggak boleh semuanya hilang. Kita mungkin butuh beberapa data yang tidak boleh hilang. Datanya harus tetap ada setelah aplikasi di close. Contoh misalnya saya ingin bakalan ribet kalau misalnya setiap kali nutup aplikasi, setelah masuk lagi kita perlu login lagi. Jadi aplikasi data saingin itu kita bakalan simpan di store.
Terus setelah itu, selain Redact Persist, kita juga butuh yang namanya React Native Async Storage. Nah, async storage ini itu adalah storage-nya. Jadi kalau Redact Persist itu untuk nyimpen di storage, async storage itu adalah storage-nya. Untuk mempercepat, kita akan install 5 library secara langsung. Kita copy yang ini, yang pertama, terus kita masuk ke terminal, kita paste yang ada Redux Toolkit, terus ini ada sih, tapi kita langsung ke sini aja. Kita ambil satu persatu dari langsung ya. Nah, ini cuma ada di GitHub. Kita langsung install di bagian ini. Cara installnya nggak dikasih tahu, tapi harusnya ada. Nah, saya cari dulu. Nah, ini dia, Redact Persist. Redact Persist, terus nah ini dia. Oke, enter. Oke, di sini udah selesai ya. Kita jalanin lagi aplikasi kita yang Android. Oke, di sini instalasi untuk library yang kita butuhkan udah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian codingan ya. Nah, kita lihat tadi di sini di Redux. Katanya tuh kita perlu setup Redux Store di aplikasi kita. Nah, kurang lebih setupnya kayak gini. Tapi saya akan bikin sesuai setup saya sendiri ya. Nah, di sini dalam source saya akan buat folder namanya store. Store. Oke, di dalam store ini saya bakalan bikin index ya. Di sini kita bikin index. Nah, index kok nggak kebikin ya, ini file ts. Apa bukan tsx bang? Nah, tsx itu khusus yang untuk yang return view ya. Kalau ts itu kita bisa pakai untuk apa aja, kita bisa nge-return apa aja. Oke, di sini kita yang pertama yang kita perluin adalah config-nya. Persis config. Jadi konfigurasi Redact Persist. Nah, untuk konfigurasi Redact Persist kita butuh key. Ini key-nya biasanya orang pakai root, tapi saya lebih suka kalau key ini dipakein nama aplikasi kita. Jadi sales app. Di sini kita butuh storage. Kenapa? Nah, storage-nya itu kita pakai async storage yang sudah kita install. Async storage React Native. Nah, dari sini. Terus selanjutnya kita punya whitelist nantinya, atau bisa kita bilang blacklist, nggak boleh. Nah, di sini saya akan isi array kosong untuk terlebih dahulu. Terus kita bilang const persis reducer persis reducer dari Redact Persist. Nah, di sini saya harusnya kasih nama persistent reducer saja. Terus di sini persis config yang di atas. Terus ke sini reducernya ya. Reducernya belum kita bikin, kita kasih dulu kurung kurawal aja. Nah, di sini proses reducernya error karena belum kita panggil dimanapun. Selanjutnya kita bikin store-nya. Configure store. Oke. Nah, di dalamnya itu ada kita reducer, isinya persis reducer, middleware, get default middleware. Oke. Kita buatin kurungnya dulu, terus
Di sini kita belum butuh middleware ya. Nanti kita pasang ketika butuh. Supaya penjelasannya lebih singkat. Jadi constornya kita gini aja dulu. Kita isi reducer aja. Itu persis reducer ya. Kita copy aja ini persisted reducer. Oke, kita buat store tanpa middleware. Terus kita bikin const persistor. Persistor itu dari redact persis ya. Persistor itu dari redact persis ya. Redact persis persistor. Atau kita langsung panggil dari redact persis saja. Nah, oke. Di sini kita cuma punya satu error, yaitu dari sini. Karena kita belum punya reducernya. Kita bikin dulu reducernya. Nah, di sini, di store, kita akan bikin file reducer slash reducer slash user.ts. Kita punya initial step, kita punya is login. Di sini false untuk default value-nya ya. Terus access token, access token itu kita pakai empty string, terus user data. Ini kita punya objek, di dalamnya bakalan ada beberapa data sesuai yang ada di backend ya. Di sini di user data kita butuh nyimpen data ID user, terus username-nya apa, terus name-nya siapa, role, terus avatar URL. Nah, itu aja ya, kita simpan. Ini akan menjadi default value untuk kita. Kita bisa bilang const user slice dan create slice. Dia diimpor dari mana ya? Nah, ini tuh diimpor harusnya dari Redux Toolkit. Add Redux Toolkit. Namanya create slice. Create-nya ini nggak kepake. Oke, name-nya. Nah, name-nya kita sesuaiin dengan nama ininya ya, nama filenya aja. User. Name-nya user. Terus data awalnya itu initial state. Terus reducernya kita bikin fungsi logout, atau kita bikin aja dulu untuk mengganti status login di update login itu state action. Nah, di sini ada state action. Actionnya itu butuh tipe pilot action. Nah, di dalamnya kita kasih boolean. Terus status login ini kelebihan action itu titik 2. Nah, pilot action tidak butuh pembungkus. Nah, ada error. Di sini kita jelasin ulang, initial state itu adalah data awal dari aplikasi kita, di mana data saat pertama kali dipanggil, login harus false, terus akses tokennya empty string, sisanya adalah user data, sesuai dengan aplikasi yang akan dikirim oleh backend. Jadi untuk teman-teman yang nggak ikutin seri Node.js, bisa nanti clone Node.js aplikasinya, nanti saya masukkan di deskripsi ya. Terus di sini ada create slice, namanya tuh user. Jadi reducernya itu kita buat dalam satu slice. Nama reducernya yaitu user, terus data awalnya itu kita pakai dari initial state.
yang kita tulis di sini supaya di sini nggak kepanjangan. Reducer adalah sebuah function yang untuk mengubah data di initial state. Jadi di dalam initial state kita, misalnya kita punya state is login yang awalnya itu false, kita bisa pakai update is login dengan nanti kita punya action value-nya itu boolean ya, yang hanya boleh false dan true, kita masukin ke sini action value. Setelah slash-nya kita panggil, kita perlu memanggil di sini reducernya const root reducer itu sama dengan combine reducer. Kenapa kita combine langsung padahal kita cuma punya satu reducer? Untuk mencegah nantinya kita perlu kembali lagi ke sini ngekonfigurasi ulang store ini, kita bilang aja di sini kita combine ya. Jadi intinya langsung kita masukin aja di sini, oh kita punya reducer lain, misalnya profile atau misalnya kita bikin global thing. Nah, jadi kita tinggal nanti bilang di sini loading reducer. Tapi karena kita belum punya reducer lain selain user reducer, import yang user reducer aja. Import user reducer from ini salah reducer panggil ke sini, root reducernya error, kita panggil ke sini. Oke, selesai. Untuk mengirim data ke dalam store kita ini, di sini di Figma, nah, saya bilang kita bisa ngirim data dari saya ini ke store, dan dari store ini kita bisa ngambil dari header. Caranya itu kita perlu dispatch untuk ngirim dan perlu selector untuk mengambil datanya. Jadi kita tentuin dulu tipenya, const tipe root step sama dengan return type of ini benar. Oke, di sini bukan const kayaknya, kita harus langsung ekspor aja. Oke, di sini ini adalah tipe state-nya dan ini adalah dispatch-nya. Terus kita juga buatin di sini sekalian export const use app dispatch. Oke. Dari React Redux use dispatch itu dari React Redux juga, use selector juga dari React Redux. Oke. Nah, untuk masukin data ke dalam state dari saya ingin ke store misalnya, atau dari saya ingin ke store atau dari manapun, itu kita perlu use dispatch. Tapi dispatch ini kita panggil di sini sebuah supaya memudahkan kita memasukkan type-nya, dan type-nya itu udah kita masukkan berulang-ulang. Dan juga untuk mengambil datanya kita butuh use selector, dan kita di sini buatkan dia sebuah hook untuk pemanggilan selector. Nah, untuk skema ini kita akan memindahkan keduanya ini ke dalam hooks ya. Nah, di sini kita panggil aja to store, atau kita buatin satu file untuk satu ini ya. Nah, di dalam hooks ini saya akan membuat satu file untuk app selector dan satu file dispatch. Use app dispatch .txt ya. Nah, ini kita tinggal copy ini, cut aja, terus masuk sini, kita paste, kita panggil store dari store, terus use dispatch dari React Redux. Terus kita kembali ke store, kita cut ini, kita buatin filenya dulu, .tsx. Terus karena ini pakai hook ya, oke, kita cut ini. Nah, di sini store kita import dulu. Ini kita import dari React Redux, use selector juga dari Redux. Oke, hook kita udah. Nah, di sini errornya apa? Kita tinggal import yang tidak terpakai. Nah, selanjutnya setelah setup store dispatch-nya,
kita tinggal membungkus aplikasi kita dengan store ini ya, dengan Persis store-nya. Di sini karena store-nya ini berada di app, berarti kita perlu manggil di app.js, terus kita bungkus ini app-nya. Nah, untuk ngebungkusin app-nya, pertama kita panggil provider dari React Redux, terus kita bungkus routernya. Nah, di sini kita butuh manggil store, itu dari isinya store juga. Store itu dari store ya. Nah, ini kurung awalnya kelebihan, kebiasaan dari AI-nya. Terus kita tambahin Persis get supaya kita bisa nyimpen beberapa data penting ke dalam storage-nya. Persis get. Di sini loading untuk pengambilan data dari storage kita buat nol aja. Persis store-nya itu yang kita buat tadi di store. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kita punya Persis store, store. Oke, Persis get-nya ini ngebungkus router. Udah salah klik. Oke, sudah. Nah, di sini aplikasi kita sudah terinstall Redux ya. Udah lengkap. Nah, di sini untuk sebuah contoh, kita masuk ke router. Terus maksud saya kita akan masuk ke screen, terus kita coba sign in. Nah, di sini saya akan mengubah. Kita panggil dulu, untuk mengubahnya tadi kita butuh dispatch ya. Const dispatch sama dengan use app dispatch yang kita impor dari hook. Tapi di sini hooknya kepanjangan. Kita juga tadi sudah panggil use form di sini. Nah, supaya lebih pendek di dalam hook index, kita impor di sini use form. Dari use form kita impor juga use app dispatch, impor use selector, use app selector dari sini, terus kita ekspor use form. Nah, ini jadi pemanggilan kita itu bisa lebih pendek. Ini di sini ada use form, nya kita panggil ulang tinggal dari hook, terus use app dispatch juga dari hooks. Nah, ini artinya kita manggil dari custom hook ya. Nah, dispatch is declared okay karena nggak pernah dipakai. Dispatch. Nah, kita nggak perlu tipe di sini, kita langsung aja panggil tadi di reducer ini. Kita punya update is login. Nah, kita coba panggil itu ya. Update is login dipanggil dari store reducer user. Nah, ini panggilannya panjang banget. Saya akan ubah pemanggilannya. Nah, di sini index of store, saya akan mengekspor semua dari reducer user. Jadi pas kita panggil di sini dia akan manggil cuman dari store. Kita bilang true. Oke, di sini error. Katanya di sini perlu update this logic. Navigation nggak perlu. Coba lihat lagi. Oh, bukan update this logic yang perlu dipanggil cuman dispatch. Oke, kita coba lakukan testing. Di sini kita klik masuk. Nah, kalau kita klik masuk di sini kita harusnya dibawa ke main app ya. Navigation juga perlu. Cuma tadi karena kita komen, nah kita coba klik masuk. Harusnya di sini ada error. Username sama password udah diisi, tapi di sini kita nggak punya alert. Nanti saya buatin juga di pertemuan selanjutnya. Haryanto rahasia masuk. Nah, di sini kita sudah di map product. Terus di dalam sini, di dalam komponen header. Nah, di sini saya mau konsol datanya untuk stepnya. Cons dan use app selector.
state user. Nah, di sini pasti udah ada pilihannya nih, is login. Oke, di sini kita buka DevTools ya. Open DevTools itu huruf J. Nah, di sini is login true. Gimana kalau kita matiin apps-nya? Saya klik, hampir matiin ini. Nah, kita matiin apps-nya. Oke, DevTools disconnected. Kita masuk lagi di apps-nya. Oke, di sini karena kita nutup apps-nya dan kita berada di mode development, kita perlu nge-reload ya. Terus kita tekan huruf J lagi. Jadi DevTools sebelumnya akan mati. Nah, di sini kita tidak tahu di sign in. Kita ke sign in balik supaya bisa tahu. Di sini kita panggil aja use app selector state user. Di sini is login. Nah, di sini kalau kita lihat is loginnya itu false. Terus kalau kita masuk di sini, ini apa aja ya? Karena belum terkoneksi ke backend, masuk. Nah, di sini is loginnya tuh langsung true. Karena di sini di dalam my product kita juga nge-log bagian header, sementara header ini tuh dipanggil dari main app terus dashboard. Nah, sekarang kita pastinya di dashboard. Nah, dia bisa is login itu true. Tapi setelah nge-close app kita, datanya hilang, jadi false lagi. Berarti di dalam store kita ada yang kurang. Nah, di sini di index whitelist kita perlu ngasih tahu yang akan kita simpan ke dalam storage itu adalah user. Oke, kita coba reload apps-nya. Nah, di sini is login-nya kembali false, terus kita masuk ke hari tes 1 2 3 4. Masuk. Nah, udah true. Kita coba reload apps-nya. Udah true lagi. Jadi setelah kita nge-whitelist, itu semua data yang kita masukin ke whitelist itu akan disimpan ke dalam storage. Selanjutnya kita akan membuat input error ya. Nah, kita bikin error alert untuk inputnya. Dan mungkin kalau kita butuh juga kita bikin global alert.